Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini adalah episode belajar konseling. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajirin. Saya saat ini bertugas menjadi dosen pengampu di mata kuliah Teknik dan Keterampilan Dasar Konseling di Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pertemuan pertama, yaitu keterampilan invitation skill atau keterampilan mengundang klien untuk memasuki sesi konseling. Nah, baiklah teman-teman sekalian, kita akan memulai dari penjelasan terkait dengan teori konseling itu sendiri. Nah, teman-teman bisa cek di YouTube belajar bersama, yaitu YouTube-nya Kajian Sugiana Sugara. Di sana juga beliau menjelaskan terkait dengan teori konseling, khususnya perbedaan antara bimbingan, konseling, kemudian psikoterapi dan coaching, sehingga teman-teman akan paham sekali konteksnya. Nah, kemudian juga pada episode beliau yang kedua, beliau juga menjelaskan terkait dengan tahapan dan langkah-langkah struktur konseling. Nah, hari ini di mata kuliah yang saya ampu, saya akan lebih dalam membahas tentang teknisnya. Jadi keterampilan terkait dengan keterampilan apa saja yang berada pada tahapan-tahapan konseling itu. Baiklah, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Marilah kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, saya akan ulas kembali terkait dengan tahapan proses konseling yang akan dijalani untuk seorang konselor bisa membantu konselingnya atau kliennya, yaitu di mana tahap konseling dimulai dengan tahap membangun hubungan atau building rapport atau building relationship. Nah, tahap ini adalah tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan sesi konseling itu sendiri, di mana teman-teman ketika memulai sesi, maka tujuannya adalah membangun trust dari seorang klien atau seorang konseling. Ketika trust itu kebangun, maka dengan sendirinya resistensi konseling terhadap konselor itu akan menurun. Artinya, dia akan terbuka terhadap masalah yang ia alami ataupun apa yang ia kembangkan dari segi potensi dirinya. Nah, ini mencakup beberapa keterampilan, diantaranya ada keterampilan mendorong klien untuk ibaratnya terlibat dalam sesi konseling, ada yang bisa dinamakan understanding, acceptance, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian berikutnya ada tahap di mana yaitu tahap kita pada tahap berikutnya, yaitu tahap assessment atau tahap problem definition. Nah, tahap ini sangat penting untuk membawa kesadaran konselor atau klien pada masalah yang ia sedang hadapi atau masalah yang sedang ia alami. Nah, setelah tahapan assessment atau problem definition itu sudah tercapai, maka tahapan berikutnya yaitu tahap menetapkan tujuan atau goal setting, menentukan goal setting. Nah, di dalam lebih lengkap nanti bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu dari bagian terkait dengan tahapan proses konseling. Nah, kemudian baru setelah goal setting itu ditetapkan, baru kita akan masuk pada sesi menggunakan intervensi pendekatan konseling. Nah, intervensi pendekatan ini akan bermuara pada apa sih pendekatannya? Nah, itu akan sangat tergantung pada masalah yang terjadi dan sudut pandang dari sisi konselornya akan menggunakan pendekatan apa. Nah, setelah itu kita akan masuk pada tahapan akhir, tahapan di mana kita melakukan psikoedukasi, mengevaluasi, misalkan contohnya menanyakan perubahan apa yang terjadi, manfaat apa yang diperoleh setelah mengikuti sesi konseling.
yaitu untuk menentukan apakah sesi konseling berlanjut atau tidak. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke keterampilan yang pertama. Nah, keterampilan yang pertama yaitu ada keterampilan invitation skill atau keterampilan menjalin hubungan. Nah, tahapan menjalin hubungan itu dimulai dari keterampilan menghampiri, mulai dari mempersilahkan klien untuk masuk ke dalam ruang sesi konseling, kemudian juga menjelaskan sesi konseling itu apa, kemudian peran konselor dan konseling itu apa, kemudian etikanya, sampai ibaratnya sebelum menjelaskan itu mempersilahkan konseling untuk duduk dan ibaratnya menyamankan posisi duduknya dan lain-lain. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah active listening with matching and the client language, atau mendengar dengan aktif melalui penyamaan bahasa klien. Nah, matching and mirroring ini terjadi kalau misalkan bahasa umumnya lebih baik itu kita menyimak apa yang disampaikan oleh klien, kita attend benar-benar ibaratnya hadir dengan penuh dengan mindfulness bahwasanya kita sedang ada dalam proses konseling, dan kita siap untuk mendengarkan klien, menyimak apa yang disampaikan oleh klien terkait dengan keluh kesahnya, terkait dengan masalahnya, terkait dengan apa yang akan dia selesaikan. Nah, tahapan berikutnya adalah responding to client center, yaitu merespon bahasa klien. Nah, merespon bahasa klien ini ada beberapa keterampilan. Setidaknya yang sering kita kenal adalah parafrase dan refleksi. Nah, parafrase ini adalah mengganti bahasa kalimat atau bahasa klien tetapi tidak mengubah maknanya. Nah, kita akan pahami lebih dalam. Kemudian berikutnya adalah responding, yaitu merespon apa yang disampaikan oleh klien. Nah, kita masuk ke tahap awal atau tahap pertama ketika konselor membangun hubungan atau membangun raport dengan konseling. Nah, invitation skill ini atau keterampilan membuka sesi konseling itu keterampilan yang perlu dikuasai dalam tahap ini, yaitu ada keterampilan verbal, yaitu keterampilan berkata-kata, kemudian menyampaikan, merespon dan segala macam, memberikan pertanyaan, dan keterampilan nonverbal. Ya, jadi ada keterampilan verbal skill atau keterampilan verbal, kemudian ada keterampilan yang nonverbal, dan keterampilan membuka sesi konseling atau opening skill. Jadi itu yang akan kita pelajari, sehingga nanti ketika teman-teman melakukan sesi konseling terjadi hubungan yang baik, yaitu terjadinya trust antara konselor dan konseling. Nah, teman-teman, fungsi invitation skill itu ada beberapa. Yang pertama, kita mendorong klien itu untuk berbicara secara terbuka. Jadi ketika kita menghadapi situasi klien yang bermasalah, kemudian situasi klien ibaratnya baru kenal dengan kita, atau ada 3 tipe klien, yaitu tipe visitor, tipe pengunjung di mana dia langsung mau terbuka dengan sesi kita, sehingga kita itu akan sangat enak dan sangat mudah untuk melakukan proses konseling. Nah, yang berikutnya, yang kedua, agar konselor terlibat secara aktif dalam sesi. Artinya dia mau terbuka, kemudian mau menyampaikan keluh kesahnya, dan dia juga bisa menyampaikan itu secara bebas gitu. Jadi dia merespon pertanyaan konselor, kemudian merespon gerakan ataupun misalkan anggukan konselor. Nah, itu. Kemudian mengajarkan klien keterampilan menghampiri sebagai bagian dari intervensi, yaitu teach client attending and skill and treatment supplement. Nah, kemudian mengajarkan klien keterampilan menghampiri itu sebagai bagian dari intervensi. Ingat, keterampilan menghampiri ini atau keterampilan attending ini adalah salah satu langkah treatment awal untuk membuka pintu ibaratnya dalam
kondisi psikologis seseorang. Nah, hasil akhir dari keterampilan invitation ini yaitu meminat konseli dalam berkomunikasi secara terbuka itu akan semakin tinggi. Artinya dia akan merespon, kemudian menyampaikan, kemudian dia juga ibaratnya memberikan penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi, bahkan dia aktif mencari solusi atas permasalahannya. Kedua adalah meningkatkan kesadaran, yaitu pola menghampiri konseli. Nah, di mana konseli itu sadar, di mana ketika misalkan konseli dipersilakan masuk, kemudian dipersilakan untuk memilih tempat kursi, di mana tempat kursi itu posisinya membuat nyaman, dan seterusnya. Kemudian memodifikasi pola cara menghampiri klien untuk mendapatkan hasil yang spesifik. Jadi ketika sesi tujuan konseling ini terjadi, maka kita memiliki tujuan tertentu. Nah, misalkan agar dia merasa nyaman dengan sesi kita bisa meminta dia untuk memilih tempat duduk yang akan dia tempati. Itu akan ada di mana. Kemudian kita bertanya kepada dia terkait dengan, oh ya, apakah posisi saya itu sudah nyaman atau belum di hadapan dia. Kemudian posisi saya misalkan apakah dengan seperti ini, atau seperti ini. Nah, itu misalkan secara online ya. Nah, baiklah teman-teman, berikutnya adalah hadir ketika sesi tidak berjalan baik. Artinya, invitation skill ini akan membawa klien mau untuk datang ke kita. Jadi, itu yang perlu kita lakukan. Nah, kita akan belajar terkait dengan keterampilan nonverbal skill. Ada apa saja, kemudian keterampilan membuka atau sesi opening skill, yang hasilnya akan terjalin rapport yang baik. Nah, keterampilan nonverbal itu ada apa saja? Jadi biasanya kalau misalkan kita melakukan sesi konseling, kita akan sangat memperhatikan minimal bagian dari ujung kepala sampai pertengahan badan. Nah, kita akan melakukan observasi mulai dari kotak mata, kemudian juga mimik wajah, helaan nafas, kemudian kita juga akan memperhatikan intonasi dia, dan itu yang akan berjalan dalam proses invitation skill ini. Kemudian sesi opening skill atau keterampilan membuka. Nah, keterampilan membuka sesi ini amat sangat penting karena ingat setiap konselor yang setiap konseling yang datang ke kita itu bukan hanya saja konseli yang siap, tetapi konseli juga yang tidak siap. Misalkan mereka disuruh oleh orang tuanya, atau misalkan mereka disuruh oleh gurunya untuk datang ke ruang konseling. Nah, keterampilan nonverbal itu meliputi pertama, kontak mata. Jadi eye contact ini perlu sangat penting menandakan atau pintu masuk kita menghadapi seseorang. Jadi kita bisa masuk menyelami kondisi seseorang itu melalui kontak mata. Nah, kita harus benar-benar fokus, kita harus benar-benar sadar itu bisa terjalin via kontak mata. Jadi yang namanya empati atau understanding itu, memahami itu bisa terjalin melalui keterampilan nonverbal ini, bukan hanya dalam kata-kata. Kemudian yang kedua adalah body position atau posisi tubuh. Posisi tubuh itu kita harus memastikan bahwasanya klien nyaman dengan kita ketika komunikasi. Artinya kalau misalkan terlalu dekat, terlalu jauh, nah itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian diam penuh perhatian. Attentive silent atau misalkan kita mendengarkan, yaitu kita harus dalam kondisi yang on, benar-benar mindful, kita menangkap apa yang dia sampaikan, kemudian kita benar-benar nanti entah itu merefleksikan atau melakukan parafrasenya, jadinya enak karena kita sudah benar-benar diam dan penuh memperhatikan dia. Nah, proses empati itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah voice tone. Nah, ini juga hati-hati ketika teman-teman menghadapi konseling lintas budaya. Artinya, teman-teman akan berhadapan dengan misalkan kliennya orang Medan. Ketika orang Medan
dan teman-teman adalah orang Sunda itu terkenal dengan lemes ya. Apa kabar Bapak Ibu? Wilujeng enjing gitu kan. Nah, kalau misalkan orang Medan kliennya, misalkan gimana Bang? Apa kabar? Ya kita juga harus merespon itu dengan kondisi intonasi yang sama gitu. Jadi terjadi nantinya match tek gitu. Kemudian yang berikutnya adalah gestur tubuh kita dan ekspresi wajah. Yang perlu diperhatikan dari seorang klien ketika teman-teman menjadi seorang konselor adalah kita mulai melakukan matching and mirroring, di mana kita memperhatikan sangat detail terkait dengan ekspresi wajahnya. Kemudian misalkan perlu melakukan anggukan, artinya memberikan tanda bahwasanya oh ya saya memahami apa yang Anda rasakan, gitu kan. Kemudian juga misalkan gestur tubuhnya yang menandakan bahwasanya kita benar-benar attentionful atau memberikan perhatian secara penuh kepadanya. Dan berikutnya adalah physical distance. Nah, jarak duduk. Ini yang harus perlu dilakukan juga. Apalagi teman-teman di tengah situasi pandemi, khususnya ada beberapa isu terkait dengan physical distancing ini atau menjaga jarak tempat duduknya. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap proses building rapport yang kita lakukan. Nah, berikutnya adalah sentuhan atau touching. Nah, sentuhan ini ada beberapa bias value. Jadi misalkan kalau misalkan teman-teman yang mohon maaf misalkan merasa bahwasanya berbeda dengan lawan jenisnya. Nah, salaman itu misalkan dianggap persentuhan itu dianggap haram atau misalkan tidak perlu dilakukan. Ya tidak masalah. Tetapi kalau misalkan ibaratnya kita bisa melakukan itu, kita juga bisa mengukur misalkan apakah khususnya misalkan saya dengan anak-anak di sekolah itu biasanya akan muncul oh iya dia itu keringat basah, artinya menandakan apa, mungkin dia cemas ataupun bagaimana. Kita kemudian dia hangat, oh iya berarti artinya dia benar-benar mungkin sudah siap dalam sesi konseling. Itu gunanya. Dan hati-hati juga jangan sampai ketika klien dalam keadaan yang trans, artinya dia benar-benar sedang mengeksplorasi fokus pada masalahnya dan segala macam, biasanya kita melakukan tepukan ataupun yang lainnya kepada pelaku dan segala macam. Kadang-kadang hal seperti itu menandakan empati, tetapi lebih jauh lagi itu bisa berefek fatal. Jadi ketika ada yang namanya anchor ya, jadi membuat jangkar, nah gitu. Kalau misalkan ditepuk lagi kemudian dia mengasosiasikan langsung pada situasi yang membuat dia trauma misalkan, nah itu kemungkinan tersebut bisa terjadi. Nah itu yang perlu kita waspadai. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Jadi selanjutnya kita akan membicarakan terkait dengan perbandingan komunikasi nonverbal yang hangat dan yang dingin gitu ya. Jadi ada beberapa hal terkait dengan keterampilan nonverbal ini yang perlu diperhatikan. Kita mulai dari intonasi suara. Biasanya kalau yang klien yang dia ibaratnya dalam kondisi yang welcome atau hangat, itu dia akan suaranya lembut gitu. Nah, jadi biasanya dia akan mulai menerima kita, merespon kita secara lembut. Tapi kalau misalkan yang dingin, dia itu tandanya belum menerima atau belum terbuka dengan kita. Yang disampaikan biasanya dengan nada yang tinggi atau misalkan keras di luar dari isu terkait dengan lintas budaya tadi ya. Nah, gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan terkait dengan tonasi atau intonasi suaranya. Kemudian berikutnya adalah ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah di sini biasanya kalau misalkan yang hangat itu terlihat tersenyum, kemudian terlihat ekspresinya tertarik dengan kita dengan proses yang akan kita lakukan. Tapi kalau misalkan yang ibaratnya yang dingin, dia akan sulit ditebak. Bisa jadi misalkan dia menutup jalan komunikasi dengan cara cemberut, atau misalkan terlihat tidak tertarik, menunjukkan kepalanya murung dan lain-lain. Itu bisa terjadi. Kemudian posturnya, kalau yang sudah terbuka dengan kita biasanya itu cenderung ke arah kita. Jadi konselor itu akan mau berhadapan dengan kita dan melihat postur secara keseluruhan wajah kita sampai ke bagian tengah tubuh gitu. Itu biasanya yang bisa dilakukan oleh seorang konselor.
Tapi kalau misalkan dia belum terbuka, maka cirinya adalah dia menjauh dari konselornya, kemudian yang terjadi adalah terlihat ekspresi ketegangan yang terjadi pada dirinya. Itu teman-teman. Nah, berikutnya adalah eye contact atau kontak mata. Nah, kontak mata ini biasanya itu kalau misalkan yang sudah terbuka, dia akan menatap ke mata orang lain gitu. Jadi, dia akan melakukan kontak mata, mau menatap kita dan segala macam. Tetapi kalau misalkan yang belum mau terbuka atau yang dingin, dia akan condong menghindari tatapan orang lain. Seperti tadi yang saya jelaskan, biasanya dia akan coba melihat kanan kiri, kemudian dia akan memalingkan penglihatannya dan segala macam. Itu bisa dilakukan. Berikutnya adalah sentuhan. Nah, kalau misalnya kita salaman, itu biasanya dia akan menjabat tangan dia dengan lembut. Tapi kalau misalkan dia yang ibaratnya masih belum terbuka dan sifatnya dingin, dia akan menolak bersentuhan dengan kita. Dia jangan bersentuhan. Untuk ibaratnya mengulurkan tangannya pun dia tidak mau. Gitu. Kemudian gestur tubuhnya. Biasanya kalau yang hangat itu akan terbuka, menyambut, gitu kan. Kalau misalkan belum terbuka, dia biasanya akan menutup diri, kemudian dia akan sangat menjaga sekali dirinya, dan dia akan cenderung menjauh dari orang lain. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, yang terakhir adalah posisi jarak duduknya. Nah, kalau yang udah hangat itu penerimaannya yaitu dia dekat dengan kita. Jaraknya tidak terlalu jauh karena terkait dengan kenyamanan komunikasi juga. Nah, kalau yang dingin ya jauh. Jadi ini yang perlu diperhatikan dan perlu diwaspadai atau perlu dilihat dari sisi keterampilan komunikasi nonverbal. Nah, berikutnya kita masuk pada keterampilan membuka sesi, yaitu keterampilan opening skill. Nah, keterampilan membuka sesi ini pertama ada yang namanya keterampilan door opener atau keterampilan membuka pintu. Door opener ini biasanya kita mulai dari mempersilakan klien masuk, kemudian juga ibaratnya memberikan kesempatan untuk klien memilih tempat duduk yang membuat dia nyaman, dan ketika mempersilakan ibaratnya dia duduk dengan nyaman dan posisi kita mengatur posisi di tempat duduk konselor itu mengkonfirmasi kepada klien apakah sudah nyaman atau belum. Nah, yang kedua, dalam encourager ini ada juga yang namanya minimal encourager atau mendorong secara minimal. Contoh seperti ini. Kita mengobservasi wajahnya, kemudian kita menyampaikan. Contohnya, wah, kamu terlihat bahagia dengan senyuman yang kamu berikan. Wih, kamu terlihat ganteng dengan seragam yang rapi itu. Nah, jadi kita melakukan observasi, kemudian kita menyampaikan. Nah, itu adalah minimum encourager yang bisa kita lakukan. Nah, berikutnya ada seni bertanya, yaitu pertanyaan terbuka atau open question yang tujuannya itu adalah mendorong klien untuk melakukan melakukan cerita atau curah pendapat atau curahan, dan ibaratnya jawabannya itu akan lebih mengeksplorasi lebih dalam apa yang dirasakan oleh klien, seperti itu. Kemudian pertanyaan tertutup, nah biasanya itu untuk mengkonfirmasi apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh seorang klien. Nah, itu teman-teman. Nah, proses rapat ini akan diawali dengan selanjutnya yaitu dengan proses rapat ini selanjutnya akan dilakukan proses yang namanya matching and mirroring. Nah, yaitu kita menyamakan kondisi psikologis kita dengan klien dalam artian menciptakan situasi yang unconditional positive regard, artinya menerima klien apa adanya,
sesuai dengan pendapatnya Rogers, bahwasanya orang akan menerima empati atau merasakan empati yang disampaikan oleh lawan bicaranya, yaitu dengan cara ibaratnya melepaskan sudut pandang kita terhadap orang tersebut gitu. Jadi ibaratnya kita tidak boleh menggunakan melabeling, itu tidak boleh. Nah, raport ini adalah proses connecting building agar antara pihak yang berkomunikasi berada dalam gelombang yang sama, dalam frekuensi yang sama. Sama seperti kita memutar radio, kita itu mencari posisi mana sih yang pas gitu kan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Sehingga teman-teman akan menemukan frekuensi yang klop gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu akan enak. Nah, matching and mirroring yaitu kita berusaha untuk memahami orang lain dengan menyamakan cara dia berpikir, cara dia berbicara, cara dia bertindak yang akan mengantarkan kita untuk merasakan state atau kondisi yang dialami. Jadi itu yang perlu dilakukan, teman-teman. Nah, tahap berikutnya, tahap kedua, yaitu tahap mendefinisikan masalah atau problem identification. Nah, problem identification itu terentang mulai atau masalah itu dapat diukur berdasarkan satu, fakta dan pikiran yang terjadi, yang muncul, terlihat, atau yang disampaikan oleh klien. Nah, di balik fakta itu ada yang namanya perasaan. Perasaan ini lebih dalam lagi terkait dengan apa yang dirasakan oleh klien. Misalkan yang terlihat adalah ekspresinya murung. Belum tentu murung itu sedih, tapi misalkan murung itu dia karena marah, kesel, menyimpan amarah. Nah itu, jadi antara fakta dan pikirannya itu yang terjadi. Kemudian perasaan yang munculnya adalah marah. Nah, maknanya ketika marah, dia ingin meluapkan emosi yang ada dalam dirinya gitu. Nah, dia kecewa. Maknanya dia bisa apa saja. Misalkan dia bisa dikhianati, merasa tidak disupport dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi, teman-teman. Nah, tahap ini akan sangat bisa terjadi terkait dengan keterampilan yang lain, yaitu keterampilan melakukan parafrase atau yang satu lagi adalah keterampilan melakukan refleksi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sampai pada invitation skill saja dulu. Kita akan melakukan praktik. Oke, kita akan mulai praktiknya. Lihat di video yang satu lagi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Hari ini kita akan lebih pada saya akan mencontohkan terkait dengan praktikum invitation skill itu akan bagaimana. Jadi mohon diperhatikan langkah-langkahnya secara runut ya, secara baik-baik. Kemudian teman-teman juga nanti silahkan mencobanya di rumah. Kemudian sama seperti saya, silakan teman-teman merekam adegan tersebut dengan orang terdekat seperti keluarga ataupun teman yang ada di lingkungan sekitar Anda. Itu ya. Baiklah teman-teman, kita mulai dari tahapan invitation skill, mulai dari mengundang klien atau opening door, kemudian memberikan dorongan minimal kepada klien, kemudian sampai ibaratnya membuka opening sesi itu seperti apa, membuka sesi konseling, sampai mempersilahkan untuk duduk, sampai pada kontrak atau konseling itu mau dilakukan. Oke, kita mulai ya. Silakan deh. Datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Andika, saya sudah menerima intake inform terkait dengan
sesi konseling kita hari ini. Ya. Nah, apakah Andika akan mau bersedia untuk memulai sesi konseling ini? Insya Allah siap. Oke. Andika, di depan Andika di sini ada 3 kursi. Silakan pilih salah satu kursi ketika Andika duduk di sana dan Andika merasa nyaman. Kira-kira dari ketiga ini mau memilih kursi yang sebelah mana? Sini aja. Oke. Siap, Pak. Siap, silakan. Langsung aja. Oke, agar saya di sini ada tersisa 2 kursi lagi agar Andika merasa nyaman dalam sesi konseling kita. Saya sebaiknya duduk di mana? Sini. Sini. Ya. Oke. Oke, ini tidak menghalangi? Tidak. Oke. Baiklah. Baiklah, Andika, perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajirin. Hari ini saya bertindak sebagai konselor atau guru BK kalau misalkan bertugas di sekolah. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini di sesi konseling kali ini. Nah, kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan ini. Ya, saya ada beberapa masalah di dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, walaupun lagi ada masalah tapi tetap bisa tersenyum, lebih tetap terlihat semangat. Iya, alhamdulillah. Oke. Ya, sebelum kita memulai sesi konseling ini, bolehkah saya tahu latar belakang Andika itu seperti apa? Latar belakang dari pendidikan atau Pendidikan, aktivitas sehari-hari. latar belakang pendidikan, alhamdulillah tahun ini sudah baru lulus dari UPI. Oke. Dan saya sedang mencari lowongan pekerjaan untuk karena kan biasanya sudah lulus itu apalagi yang mau dicari itu untuk bekerja kan. Oke, jadi Andika ini sedang mencari pekerjaan dan baru lulus dari UPI. Ya. Oke, saya sudah mendapatkan formulir konseling atau intake form yang Andika kirimkan. Kalau boleh saya tahu, itu Andika isi sendiri atau itu diisi sama orang lain? Diisi sendiri. Oh, diisi sendiri. Iya. Oke, sebelumnya Andika pernah mengikuti proses konseling nggak atau mengikuti konseling nggak? Konseling pernah kayaknya kalau waktu SMA itu ke guru BK kan biasanya. Pernah. Tapi nggak tahu itu disebut konseling atau bukan karena sharing aja gitu, sharing ingin masuk ke perguruan tinggi mana gitu kayak Oke, gitu sih. jadi dulu pernah melakukan konseling dengan guru BK, tapi itu konseling atau bukan? Iya. Baiklah, saya jelaskan konseling itu apa dulu ya. Iya. Jadi konseling itu adalah proses membantu Andika untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi di dalam proses ini saya ingin memfasilitasi Andika agar Andika menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Itu sehingga harapannya ketika nanti Andika selesai dari masalah itu, Andika bisa hidup normal kembali. Artinya tidak terlalu fokus pada masalah itu. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati hari ini. Jadi, apapun yang saya dan Andika perbincangkan di sini itu bersifat rahasia. Jadi, yang tahu itu hanya saya dan Andika gitu. Seandainya ada orang lain yang ingin tahu, misalkan keluarga, teman, atau mungkin pasangan Andika, nah saya ingin meminta persetujuan dulu. Nah, sejauh mana hal batas yang boleh saya kasih tahu nanti? Hanya sebatas sharing sekarang aja, jangan sampai ke orang lain atau siapapun itu. Oke, jadi ibaratnya ini hanya menjadi rahasia kita berdua saja. Dan Allah. Dan orang lain nggak boleh tahu. Oke, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Baiklah, sebelum kita memulai sesi ini, adakah hal-hal yang ingin ditanyakan dulu nggak terkait dengan proses konseling yang akan kita laksanakan? Kira-kira berapa lama konseling ini berlangsung dan apa output yang saya dapat dari
hasil konseling ini. Oke, jadi sesi konseling ini sesuai dengan kontrak yang sudah kita tanda tangani bersama, ini akan berjalan selama 4 sesi. 4 sesi pertemuan. Setiap sesi akan berlangsung sekitar 60 sampai 90 menit. Ya. Kemudian output akhirnya adalah perubahan atau solusi yang bisa Andika lakukan di kehidupan secara nyata. Nah, itu sih yang bisa saya berikan. Jika Andika ibaratnya sudah percaya dan tidak ada pertanyaan lain, kita bisa masuk ke sesi konselingnya. Ya, langsung saja. Oke, posisi tempat duduk saya sekarang sudah nyaman? Sudah? Nah. Andika sudah melihat saya dengan enak gitu? Oke. Baiklah, apa yang ingin kita selesaikan hari ini, Dik? Saya akhir-akhir ini karena emang baru lulus juga, saya punya permasalahan di karir sih sesudah lulus ini. Saya bingung mau mencari lowongan kemana, tetapi saya sudah banyak juga melamar kemana-mana dan belum ada panggilan juga, seperti itu sih. Oke, dan saat ini Andika merasa kesulitan untuk memilih pekerjaan, dan walaupun sudah melamar ke beberapa tempat, namun belum ada yang direspon. Iya, belum ada yang direspon. Oke, apakah ada hal lain lagi yang ingin kita bahas selain hal tersebut? Mungkin di akhir-akhir ini cuma itu saja sih, tidak ada lagi yang paling fatal itu, bukan fatal ya, paling kepikiran tuh itu sih, karir. Oke. Dan itu membuat kondisi Andika tidak stabil. Iya. Oke. Baiklah teman-teman, ini adalah langkah awal sampai pada penentuan masalah. Nah, hari ini saya akan rewind ya. Jadi saya akan ulangi adegannya dari awal dan saya akan berikan penjelasan. Oke, siap? Mohon diperhatikan ya. Silakan Andika. Nah, ketika Andika masuk atau klien masuk, yang pertama perlu dilakukan itu ialah jabat tangan. Nah, touch ya. Ini adalah tanda untuk kita mengukur si jabat tangan ini, kita melakukan asesmen. Kondisinya itu dia klien yang hangat atau klien yang dingin, ya. Jadi nanti kalau misalkan kondisinya dia hangat seperti ini, oh ya, berarti dia memang benar-benar ingin memasuki sesi konseling. Gitu ya. Jadi itu yang perlu dilakukan sebagai asesmen awal. Pak, asesmen yang berikutnya dalam sesi invitation skill itu apa lagi? Yaitu keterampilan nonverbal. Keterampilan nonverbal itu sangat mengutamakan tingkat observasi kita. Jadi biasa yang perlu diobservasi itu mulai dari bagian wajah klien sampai setengah badan klien. Nah, ini adalah tanda bahwasanya kita mengenali. Kemudian kita perlu memastikan adalah eye contact atau kontak mata antara konseli dan konselor, sehingga kita akan masuk mulai mencari frekuensi dia, perasaan dia itu akan seperti apa. Oke, itu yang perlu Anda pahami. Nah, setelah kita melakukan jabat tangan, menanyakan kabar, mempersilahkan masuk ke dalam ruang konseling. Nah, di sini akan ada 3 kursi. Secara filosofis, ini membuat klien untuk merasa dipercaya. Kita berikan kesempatan dia untuk memilih. Jadi, kata-kata yang perlu diberikan atau disampaikan adalah di depan Anda terdapat 3 buah kursi. Pilihlah salah satu kursi, dan dimana ketika Anda duduk di sana, Anda merasa tenang dan nyaman. Oke? Jadi, ibaratnya secara tidak langsung kita sebagai konselor udah men-setting, ya, memberikan kesempatan kepada konseli untuk memberikan kepercayaan untuk memilih tujuan hidupnya. Jadi ibaratnya dia memberikan kesempatan kepada pilihan-pilihan yang ada dan memberikan sugesti. Sugestinya itu pilih satu kursi yang membuat Anda nyaman ketika duduk di sana. Nah, kemudian setelah itu mempersilakan konseli untuk duduk. Oke, nah, setelah mempersilakan untuk duduk, berikutnya adalah kita bertanya lagi kepada konseli untuk ibaratnya
dia membelikan tempat duduk untuk kita. Jadi kita itu nggak selonong boy, duduk aja gitu di mana sesuka konselor, enggak. Karena ini pendekatan Rogerian, jadi kita mencoba mengempati atau ibaratnya melakukan empathic understanding atau acceptance gitu, melakukan penerimaan dia dengan cara ibaratnya client center itu memberikan kesempatan kepada klien untuk menentukan pilihannya. Nah, misalkan teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan, oke, dari 2 kursi ini agar komunikasi kita berjalan dengan nyaman, dengan enak, kira-kira saya harus duduk di mana? Oke, dapat dipahami ya? Kemudian klien menjawab, di sebelah sini. oke, di sebelah sini. Nah, perhatikan, ingat, perhatikan jarak, kecondongan, dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada aturan baku ya, entah itu di sini misalkan ada barrier apa nggak barrier dan segala macam. Nah itu mah pandangan kita saja. Tetapi aslinya yang penting ketika konseling itu merasa nyaman, dia duduk seperti ini, maka dia akan mulai terbuka kepada kita. Nah setelah kita duduk di sini, baru nanti teman-teman akan coba sampaikan pertanyaan seperti ini. Oke, agar sesi kita berjalan lancar, apakah posisi saya sudah nyaman seperti ini? Sudah. Oke, sudah nyaman. Nah, dalam beberapa kasus itu ada yang misalkan meminta saya untuk Pak kurang kesini, Pak kurang kesini, atau bahkan kalau misalkan dia malu itu kita disuruh untuk membelakangi dia gitu. Nggak masalah. Artinya kita akan fokus pada intonasi suara saja, suara dari klien. Kalau misalkan posisinya kita tidak bisa mengobservasi, gitu ya, itu masih diperbolehkan. Nah, tapi yang ideal itu karena lama-kelamaan itu mungkin tanda dari klien itu mengalami resisten. Jadi itu hal-hal yang wajar terjadi. Berikutnya, lakukan matching and mirroring. Matching itu bagaimana? Yaitu penyamaan bahasa dan frekuensi kondisi psikologis kita. Kita harus benar-benar untuk duduk terdiam, melakukan active listening atau menyimak sambil mengobservasi. Nah, ini keterampilan yang tidak mudah. Artinya, yang perlu kita lakukan sebagai seorang konselor, kita harus mindful atau kita khusyuk dulu, ya. Jadi kita harus benar-benar duduk diam, kemudian kita siap menghadapi klien dan menghilangkan pandangan-pandangan sudut kacamata kita terkait dengan kepada klien. Misalkan dia adalah orang yang buruk, dia adalah orang yang punya masalah, itu lepaskan semua. Dapat dipahami ya? Oke, nah penyamaan ini mulai dari observasi. Nah, oke, ketika tadi sudah dibangun untuk kepercayaannya dia untuk suruh memilih sendiri dan segala macam, kita mulai opening session, keterampilan membuka ya. Jadi dimulai dari door opener atau membuka pintu. Jadi biasanya kita memberikan pujian. Nah, seperti yang saya lakukan tadi ke Andika, saya menanyakan terkait dengan tujuan kenapa dia datang ke ruang konseling, dia menjawab terkait dengan saya punya masalah, tapi kita puji dulu. Minimal berikan dorongan pujian. Yang saya lakukan tadi adalah walaupun kamu ada masalah tapi masih terlihat bersemangat. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh pujian. Walaupun kamu ada dalam kondisi bermasalah tapi masih terlihat bersemangat. Atau kita observasi, tangkep nih, oh iya potongan rambutnya bagus deh. Nah, atau misalkan baju yang dipakai rapi. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa kita sampaikan. Gitu ya. Setelah kita memuji, baru kita tanya pengalaman dia atau pengetahuan dia itu tentang konseling. Jangan sampai ketika dia datang ke ruang konseling itu dengan kondisi yang mendapatkan membawa pengalaman negatifnya terkait dengan istilah konseling. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi saya bertanya dulu kepada dia, tanyakan apakah pernah ikut sesi konseling atau tidak. Ya. Kemudian sesi konseling itu bagaimana? Berapa lama, berapa sesi, tujuannya, keuntungannya akan dapat apa? Pada sesi ini intinya agar building rapport terjadi atau membangun hubungan itu terjadi, kita adalah seorang promotor program konseling gitu. Jadi agar klien
trustnya muncul, percaya, sehingga resistensinya akan turun. Oke? Nah, setelah dijelaskan terkait dengan fungsi peran dan konseling, kita masuk ke asas dan prinsip konseling. Ya, asasnya itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi kita sebelum kontrak yang dinamakan kontrak itu bukan hanya saja pada formulir, tetapi kontrak yuk kita siap untuk konseling gitu. Jadi kerahasiaan ini saya sampaikan batasan kalau misalkan ada orang yang nanya terkait dengan masalah kamu itu bolehnya sampai di mana, sehingga kita akan enak gitu, akan nyaman menjalani prosesnya. Nah, batasnya sampai ini Pak, oke selesai. Nah, baru setelah itu kita masuk dalam sesi konseling, yaitu menggunakan, saya tadi mempraktikkan active listening atau menyimak, jadi diam dengan penuh perhatian, observasi area wajah sampai tengah badan sampai kaki, kemudian kecondongan saya. Ini setelah match tadi, saya melakukan mirroring. Mirroring itu kondisinya kayak gini, kayak kita berkaca, tuh, oke, gitu ya, kondisinya berkaca tuh, kayak dengan posisi yang oh iya, dia itu melihat saya sama dengan klien itu melihat bayangan dia, saya juga melihat seperti ke klien itu seperti melihat bayangan saya. Oke, itu baru match and mirroring. Kemudian tahap berikutnya active listening, tangkap apa yang menjadi bahasanya, tangkap emosinya, tangkap ekspresinya, kemudian kita sampaikan balik. Oke, tadi dia menyatakan bingung, sehingga saya menyampaikan baliknya dengan oke, jadi Anda saat ini merasa sulit menentukan apa yang ingin Anda capai atau pekerjaan mana yang ingin Anda lamar. Nah, jadi adalah hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah keterampilan invitation skill. Di pertemuan minggu berikutnya nanti saya akan ajarkan cara memparaprasekan dan refleksi, merefleksikan ya. Jadi setelah keterampilan ini nanti kita akan belajar itu. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Andika tadi ketika diperlakukan, dipersilakan duduk, kemudian saya menanyai Andika untuk ibaratnya sudah pas atau belum, kemudian saya menirukan gerakannya ya, ingat gerakannya saya nggak ngomong ke dia tapi saya coba menirukan ini. Kira-kira apa yang Andika rasakan? Nyaman dan merasa dihargai. Oke. Dan enak aja untuk konseling. Oke, enak aja ya. Nah, kira-kira kalau udah nyaman, udah merasa dihargai, Andika mau terbuka nggak sama saya? Pasti mau. Oke, terima kasih Andika sudah mau untuk menjadi klien saya hari ini. Teman-teman, silakan coba itu di rumah, dan nanti videonya upload di YouTube pribadi kalian, boleh di open public juga, atau misalkan tidak, nanti linknya itu kalian upload di Google Classroom ya, sebagai tugas pertemuan kita hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.